Kemudian dalam Quran surat Muzammil ayat 20, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi selalu di berbagai ayat, di berbagai kesempatan Allah selalu rendengkan zakat dengan salat. Ya. Allah selalu rendengkan zakat dengan salat. Karena ini dua pilar yang penting akan teteh ibu. Dua pilar yang penting. Tidak bisa kita seumur hidup, atau misal kita mau merasakan buahnya syariat Islam yang kafah tanpa adanya zakat tuh susah. Apa buktinya? Nabi SAW 13 tahun dakwah di Mekah. Ya, dakwah di Mekah. Syariat zakat dan sebagainya yang rumit-rumit belum semuanya turun. Tapi begitu di Madinah, ketika sudah aman, kemudian ditunaikanlah zakat, maka bagaimana perkembangan kaum muslimin? Pesat. Dengan zakat ini, tujuan adanya zakat beda dengan sedekah. Sedekah itu hanya memberi. Sedangkan zakat dia punya tujuan supaya mustahik menjadi muzaki. Jadi misal 40 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kalau nggak salah ya, nanti koreksi lagi. Saya pernah baca 100 apa 40 gitu. Tapi terhilap antara dua angka itu. 40 ekor kambing ini zakatnya 1 ekor kambing. 1 ekor kambing ini kasihkan ke fakir miskin. Sebetulnya hak si fakir miskin itulah mau diapakan, mau dia sembelih dimakan hari itu juga boleh, tapi amil juga boleh. Ini kita kasih ke kamu, tapi jangan dimakan. Yuk kita ternakkan. Di situ ada peternak, kamu titip ternak atau kamu ikut ternak di sana, supaya tahun-tahun berikutnya berkembang. Kayak itu yang akhirnya. Maka berkembanglah dari 1 ekor menjadi banyak. 1 tahun itu domba atau kambing itu bisa anakan 3-4 ekor anak. 1 tahun teh. Paling sedikit 2 paling ya. Berarti kalau borojol gitu ya 4. Kemudian apa? Kemudian anak yang lahir, yang 2 betina, yang 2 jantan. Maka dari 2 betina ini tahun depan jadi berapa kan Ibu? Hah? Kalau tadi 1 jadi 4. Berarti kalau 3 kali 4 berapa? 12. 12 ditambah 5. Udah 17. Dari 12, 6-nya betina lagi, idealnya 1-1 lah misalnya itu ya. Kalau kita gitu. Dari 6 tahun depannya nambah 4 lagi masing-masing. 6 tambah 2 tambah 1. Berapa berarti? 9. Dari 9 tahun depannya anakan lagi. Berapa berarti? Ayo, 9 kali 4 34. 36 ditambah 6 yang sebelumnya yang jantan, 6, 7, 8 tambah 8, 42. Dalam waktu 3 tahun sudah jadi muzaki. Kebayang kan Ibu? Kebayang? Berarti dalam siklus 3 tahun ke depan, setiap 3 tahun ada 1 orang terbebas dari kemiskinan. Baru dari 1 bidang zakat kambing. Kebayang? Kebayang nggak manfaatnya? Belum zakat mal, belum zakat perhiasan, belum zakat kalau yang ngambil zakat profesi, belum zakat profesinya, mungkin kalau ada zakat profesi, belum zakat apa lagi, dan sebagainya, zakat jual beli, ya, dan yang lainnya. Nah itu ya. Jadi salah satu pembedanya adalah itu. Nanti ada hikmah zakat apa saja sih lebih detail. Dan kalau zakat itu nggak berdiri kan teteh ibu, makanya kenapa didampingkan zakat itu dengan sholat? Karena saking pentingnya zakat di masa Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, orang yang tidak mau bayar zakat dengan sengaja padahal dia mampu diperangi.
Kira-kira boleh nggak memerangi orang beriman? Boleh nggak kalian Ibu? Tidak boleh kan? Tapi Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Artinya apa? Dia sudah menolak satu ayat Al-Quran. Dia sudah menolak satu firman Allah. Maka siapa yang kufur pada satu ayat, maka dia kufur kepada seluruhnya. Oh, bertengkar, bukan bertengkar, berdebat tuh Umar dengan Abu Bakar. Umar aneh, kenapa di zaman Nabi kamu teh lembut, tapi sekarang setegas ini, sekeras ini? Abu Bakar nggak jawab deh. Hari kamu kunaon di zaman Nabi mah tegas, ayana tidak tegas. Gitu. Apa yang Umar lakukan? Mengikuti apa perintah Abu Bakar. Meskipun wah debat hebat itu nanti. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Kemudian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan menjalankan puasa Ramadan. Maka kemudian ada Ibu di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Amirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Nabi pernah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Berhenti di situ. Tidak untuk saum, tidak untuk haji. Kalau tadi makan bunyal Islamu ala khamsin, didirikan Islam itu atas 5 perkara: syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Sedangkan kalau kalimatnya diawali dengan Umirtu an uqatilan nas, sesungguhnya aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka apa? Mengucapkan syahadat, sholat, zakat. Berarti kalau enggak zakat, masuk jatuh pada diperangi sama Nabi. Mana kelanjutannya? Jika mereka melaksanakan hal-hal tersebut, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku. Tapi kalau mereka nggak jaga itu, darahnya, hartanya tidak selamat dariku. Maksudnya tidak selamat gimana kan Ibu? Bisa diperangi, bisa dirampas nanti dari sebagai harta rampasan perang. Maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan sebab hak Islam. Kalau mereka sudah syahadat, sudah salat, sudah zakat, maka Nabi nggak bisa rebut atau tumpahkan darahnya, nggak bisa. Kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh Islam. Seperti apa? Qisas, had, hudud, dam, dan lain sebagainya. Dan penghisaban atas mereka diserahkan kepada Allah. Kemudian sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman, yang artinya, karena hadisnya panjang, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka menaatimu dalam perkara tersebut, maka sampaikanlah pula kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, dan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jadi orang miskin itu tahu ini uang zakat dari orang kaya. Maka kata Ibu, selain menuntaskan kemiskinan, hikmah zakat yang lain adalah menghilangkan rasa iri, rasa dengki dari si miskin kepada si kaya. Karena tahu yang miskinnya dikasih sama yang kaya.
sadar ini teh harta dari yang kaya itu.